Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gendis Perkenalkan nama saya tidak Juwita. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelas minat saya, yaitu menggambar hitam putih. Latar belakang. Minat saya sekarang adalah menggambar. Dulu, saat saya kecil, saya sering menonton tutorial gambar dan melihat-lihat gambar di Google atau Pinterest. Saya juga sering melihat saudara saya sering menggambar gambar. Dari situ, saya sering ikut dia gambar-gambar. Tujuan saya tujuan saya eh, tujuan kelas minat saya yaitu ingin memperluas dan mematangkan kemampuan menggambar saya agar lebih berkembang. Manfaat untuk saya sendiri bisa memperluas pengetahuan menggambar saya dan bisa mengetahui jenis-jenis gambar seperti arsiran, gesekan, dan warna dan lain-lain. Untuk orang lain bisa menjadi contoh atau sebagainya. Keingintahuan terbesar yaitu bagaimana cara agar arsiran bayangan halus seperti bayangan asli. Proses. Yang pertama, saya berwawancara dengan expert dan membicarakan apa yang saya ingin buat dan bagaimana caranya. Yang kedua, saya menyiapkan alat gambar seperti kertas HPS, pensil, dan lain-lain. Yang ketiga, saya menggambar sketsa menggunakan pensil terlebih dahulu. Jangan terlalu tebal agar gambar gampang dihapus ketika salah. Yang keempat, untuk membuat pohon bisa dibuat dengan cara garis, arsiran, atau gesekan. 5. Pertebal garis jika sudah yakin agar tidak banyak menghapus. Keenam, buat bayangan agar terlihat lebih menarik dan percantik gambar sesuai yang diinginkan. Hasilnya di meja. Hasilnya di meja. iya terus ibu yang Mau ngambil ya. diambil? Ini hasil yang pertama dan ini hasil yang kedua. Nah, buat yang pertama itu, aku tuh ini terinspirasi dari Pinterest sama kayak ditambahin apa yang ada di pikiran gitu. Kayak misalkan kayak ada tendanya gitu, terus ada rumput-rumput sama daunnya itu aku buat kayak di garis-garis. Saya buat di garis-garis gitu. Lalu gambar yang kedua, ini terinspirasi dari Pinterest juga. Ini tuh gambar paus. Nah, jadi ini tuh kayak si pausnya teh lagi lagi kayak mau melompat gitu dari air. Lanjut. Jelaskan dulu bagaimana kan tadi membuat arsiran lebih halus itu seperti aslinya itu elaborasi lagi proses caranya cara membuat arsiran lebih halus. Oh, cara buat yang arsiran lebih halus itu kalau misalkan mau buat bayangan, kita tuh kayak yang tebalnya itu harus Tunjuk aja gambar-gambarnya. kalau kalau yang ini aku tuh buat kayak arsirannya tebal semua. Terus kalau yang gunung aku buat kayak pinggir-pinggirnya tebal, terus tengahnya itu halus. Jadi kayak kayak bayangannya tuh
terlihat kayak asli. Kekuatan saya yaitu Kesimpulannya dulu. kesimpulan. Kesimpulan. Kesimpulan itu menjawab pertanyaan. Keingintahuan terbesar. Kesimpulan itu menjawab ini. Kesimpulannya itu jadi Ya, berarti itu revisi ya. Nanti ditulis kesimpulannya. kekuatan saya yang pertama aktif, yang kedua kreatif, yang ketiga selalu tepat waktu, dan yang keempat selalu menghibur orang. Kekurang Kekurangannya saya kurang percaya diri, takut jika ingin berpendapat, ceroboh, menunda-nunda pekerjaan, dan emosian. Tindak lanjutnya, saya akan mencoba lebih percaya diri dan jika saya ingin berpendapat, saya akan mencoba melakukannya agar terbiasa. Oh, ini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa menggambar hitam putih itu mudah bagi saya. Dan asalnya menurut saya susah dan sekarang saya jadi sangat suka menggambar atau melihat gambar hitam putih. Sekian dari saya, apakah ada pertanyaan? Mikrofonnya Pak Ali. Jadi kesimpulan di depan harusnya. Kesimpulan Ya. baru refleksi. Gambar hitam putih, warna hitamnya, Hitam. warna hitamnya Memakai. memakai warna hitam yang shade Bayangan. bayangan, atau warna hitamnya itu aja. Oh, ada gradasi ya. Gradasi hitam enggak? Tuh hitam yang itu hanya tidak terlalu tebal menekannya. Is that your question? Jadi kalau pakai pensil nih, itu tuh pensilnya itu apakah ada pensil yang bergradasi? Jadi misalnya kalau mau gambar bayangan, cari pensilnya yang jenis B atau HB gitu, atau pensil yang sama tapi tekan atau halus gitu. Aku pakai pensil yang sama. Jadi ketika itu tampak halus berarti tidak ditekan. Itu bisa dielaborasi diceritakan gitu. Jadi jangan hanya satu kali. Oke? Cukup kali? Ya. Gendis, oke? Ada? Aduh. Hah? Boleh, Salman. Semua giliran ya, Wisnu. Oke. Yang lain nanti. Apakah alat gambar yang mengaruhi gambarnya atau enggak? Hmm. Atau keterampilan yang lebih mempengaruhi. Mana yang lebih mempengaruhi gambar, alatnya, atau keterampilannya? Bagus banget. Ngerti pertanyaan? Oh, nggak ngerti pertanyaannya. Ya. Coba elaborasi lagi. Misal ada satu orang udah gambar sering banget, tapi dapatnya cuma pensil 1000-an sama penghapus. Satu lagi ada orang baru sebulan gambar, bisa dapat full set gambar, pensilnya beda-beda macam-macam, bisa penghapusnya juga macam-macam, bukunya bagus. Mana yang lebih Menurut kamu mempengaruhi? yang gambarnya bagus sih, Mam? Yang pertama, Berarti karena ya kalau misalkan kita tuh kayak beda-beda alat tulisnya nanti hasilnya juga beda gitu. kalau yang pertama tadi kan skillnya kan? Skillnya. Nah, berarti menurut kamu keterampilan yang lebih Gitu. ya Iya. kan? Hah? Jelaskan, diulangi penjelasan. Nggak apa-apa belajar. Ini ini adalah panggung untuk belajar public speaking, ya. Namanya sekolah. Jadi sekolah itu murid-murid itu belum pinter, ke sekolah buat pinter, gitu. Jadi jangan dianggap, jadi bawa santai aja, oke? Nah, tapi kalau kata ibu ulangi, coba ulangi. Jawab lagi pertanyaan sama.
Jadi menurut aku itu yang penting itu skill karena kalau misalkan cuman buat kayak Skill kan. karena kalau misalkan kita tuh nggak punya skill terus kita tuh punya banyak alat gambar gitu terus kan nanti kalau misalkan skillnya itu nggak ditingkatin kan itu percuma gitu alat gambarnya buat apa gitu. Gitu caranya. Ya. Satu lagi, Wisnu, silakan. Bukan kita nyoba gambar kayak arsip kan. Terus kalau dia bilang kalau misalnya arsip itu jangan ditekan. Nah, tapi aku udah nyoba nggak nekan halus, tapi tetap aja itu kita pekat gitu. Nggak tahu kenapa. Terus dari kamu itu menurut kamu apa itu bisa terjadi? Sama ada tips nggak biar nggak kayak gitu lagi? Pensilnya apa pensilnya? Jenis pensilnya? 2B. Kamu pakai pensil apa? 2 PM. Jadi mungkin itu karena kan kamu tuh gitu udah dihalusin terus kayak apa ya kamu itu ngerasa digambarin itu halus padahal itu tuh nggak halus gitu kalau menurut aku gitu kalau mau halus tuh pelan-pelan aja gitu sedikit-sedikit Pakai perasaan. ya. Kamu berarti nggak pakai perasaan. Belum pakai perasaan. Ya, Gendis, silakan. Kasih Gendis mikrofonnya. Menurut kamu, warna hitam putih itu tetap bisa mewakili emosi apa enggak? Mesti pertanyaannya. Kayak biasanya tuh kan kalau merah tuh buat marah, terus kuning tuh buat senang. Nah, kalau hitam putih kan nggak ada warnanya. Ada sih, cuman bisa untuk mewakili emosi apa enggak? Bisa. Caranya? Kamu jangan pendek-pendek ya, mau jawab ya. Jadi jangan harus disebut sama ibu gitu. Jadi latihan menjawab tuh sepenuhnya gitu. Bisa. Mikir habis itu. Karena. Oke? Ya, silakan. Bisa. Bisa karena kalau kan buat hitam putih itu kan nggak cuman Jangan hitam putih ya. hitam putih itu nggak cuman warna. Jadi kalau misalkan dari hitam putih itu kita tuh kayak bisa ngekspresiin seneng gitu, sedih atau apa. Jadi hitam putih itu nggak cuman Lewat apa menggambarkannya? Kamu belum menjawab pertanyaan itu. ah, Lewat eh, apanya dari hitam putih? Kan tidak ada warnanya nih. nah, Jadi lewat apa? lewat gambarannya. Lewat goresannya. Iya gitu. Gambarnya lewat goresan. Itu kan maksudnya? Sudah, Pak Arisan ada tambahan? Alhamdulillah, Juwita kayak minatnya yang sekarang berbeda dari yang sebelumnya. Masak terus kan kuliner ya. Nah sekarang, Satu masak juga ya? iya, Ya, Oh ya, puding ya. Semester 2 nasi Nasi. lewat. liwet ya. nah sekarang ini lebih ke seni ya. Saya lihat gambarannya bagus. Sebenarnya Juwita tuh rapi gitu, mulai dari tulisan gitu, rapi. Jadi ada seninya, nilai seninya gitu. Eh, dan Bapak lihat memang lumayan bagus lah. Tinggal gimana eh, nanti ditingkatkan skillnya gitu. Tapi kalau expertnya siapa? Bu Puspa. Bubus Pak. Itu sering konsultasi nggak? Sering. Nah Rutin. itu Kelas 8 mah rutin ya. ya manfaatin aja kan kamu ikut eskul gambar ya. Nah Iya. tanya-tanyain aja gali gitu dari Bu Puspa gimana cara menggambar mengarsir dengan pensil gitu. Terus yang kedua adalah pertanyaannya mungkin Bapak juga nggak bisa gambar ya. Mungkin gimana sih tips menggambar dengan mengarsir menurut Juwita? Tips boleh satu atau dua atau tiga. Tips tuh misalnya pensilnya harus seperti apa contohnya.
terus kedua tenaga pensilnya harus segimana gitu, menggunakan kertas apa, mungkin kayak gitu. Coba ikutin. Kalau misalkan mau ngarsir gitu, jangan pakai yang kertasnya tuh yang tipis gitu. Jadi kalau bisa gitu pakai kertas HPS tapi yang tebal. Terus kalau buat pensil, jadi kalau buat ngarsir itu, eh, pertama-tama itu kalau misalkan buat ngarsirnya, bikin yang lebih 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 gelap gitu. Jadi kayak ditenagain gitu cara ngarsirnya. Nah, kalau semakin sininya tuh itu biasa aja gitu. Gak usah terlalu dicepetin gitu pelan-pelan. Biar biar ya gitu. Ya, ya. Kasih. Ya, dari Ibu cuma satu, ini bukan cuma buat Juwita, buat yang lain. Harap gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bukan hijau, tapi hijau. Bukan hitam, tapi hitam. Ya. Tadi juga ada kakak 6 orang dipanggil asesor. Dipanggil asesor, kemudian harus presentasi dengan apa yang dimiliki. Lihat kualitasnya. Ada yang bisa presentasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Aku itu saya. Bikin itu membuat. Kayak seperti, ya. Awareness, kesadaran tentang kata-kata yang kita gunakan itu juga sebuah skill, keterampilan dalam presentasi. Jika tidak kita niatkan untuk diubah, maka selamanya kita akan presentasi dengan bahasa lisan. Ini skills ya. Apakah bisa presentasi dengan bahasa semaunya? Ya bisa juga. Tapi level kita ya baru di situ. Ngerti maksud Ibu ya? Jadi kalau nanti yang lanjut ke SMA Al-Kausar, kalau tidak, ya kita kan akan terus presentasi nih ke AS, kelas minat, betul nggak? Nah, compete with yourself dengan dirimu aja. Rasakan, saya semakin ke sini semakin pintar dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar. Gitu ya. Jadi nggak pakai aku, misalnya saya. Item. Jadi aware gitu. Dengan apa yang disebut, kita menyebut kata apa, dengarkan apa yang kita sampaikan. Oke, kalau kata Kak Tasa, di high scope itu ngelatih mental banget, Bu, katanya. Kita lagi ngobrol santai. Ngelatih mental apa? Ngelatih mental public speaking, katanya. Suka nggak? Ini Bu, berguna untuk saya. Gitu ya. Jangan dianggap beban ya. Jadi Juwita sekarang rasakan. Ukur, saya presentasi segini. Gitu ya. Coba nanti rasakan gugupnya, apanya. Ada peningkatan nggak setiap presentasi? Jadi jangan mau berhenti, itu namanya growth mindset. Pikiran bertumbuh untuk terus dari level kita yang ada sekarang, naik terus, naik terus, naik terus. Karena Juwita punya konten, rajin punya konten, ya, dan yakin dengan apa yang Juwita punya, gitu. Karena aura kita dalam presentasi, keyakinan kita terhadap apa yang kita buat itu juga mempengaruhi audiens. Ini secara umum. Ini udah bagus, dan masih bisa ditingkatkan. Ya, baik, boleh ditutup silakan. Sekian dari saya. Maaf jika ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Aisyah.